sehat sebut Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengasihi. Siapa nama Tuhan kita? Kurang kompak, sekali lagi jawabannya yang betul ya. Siapa yang menciptakan awan? Keren. Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan hewan? Siapa yang membuat? Saya mau ajak senam, mau nggak? Oke, siap. Abang Kuk, musiknya naikin. Siap-siap, mudah-mudahan nyampe. Tepuk tangan. Diganti-ganti. Jari yang kiri diganti-ganti. Dua jari yang kiri ditembak-tembak. Ayo. Dua jari yang kiri ditembak-tembak. Asik. Tepuk tangan. Kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti. Lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti. Ucap salam saya dijawab yang kompak, hadir lain dapat surganya Allah, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-Mukarram wal Muhtaram, kepala sekolah, kita doakan panjang umur, murah rezekinya, sehat walafiat, keturunannya soleh dan soleha. Kita doakan wakil kurikulum, wakil kesiswaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sabar mendidik kita semuanya. Kita doakan dewan guru kalian panjang umur. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Yang belum naik pangkat segera naik pangkat. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu menjadi guru yang terbaik. Kita doakan mama papa kalian panjang umur, murah rezekinya, sehat walafiat, berkah rezekinya. Dan mudah-mudahan apa yang dibawa oleh ayah kalian dari rezeki yang didapat, kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak lupa kami berdoa buat kalian, mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, sampai ke Madinah, udah besar kuliah, beli sawah, bangun madrasah, insya Allah hidupnya berkah dan punya mobil mewah. Ya Rabbal asik. Menjadi palu, jadi gergaji, lagi nggak? Oke, lagi pasti lagunya hafal, keren banget. Bentar.
Memangnya aku boneka. Asik. Sejak ketemu hati Dipikir. Asik. memangnya aku imut iut. Apalagi kalau cemberut. Terkadang kesal diuap-uap, terkadang sebel dibilang gemesin. Ku bukan wanita yang tak punya rasa. Aku jadi pusing dibilang gemesin. Asik. Aku suka tikung kalau lagi peluk. Cubit-cubit emangnya gak sakit. Kalau dicubit sakit nggak? Oke. Lagi 1, 2, 3. Memangnya aku boneka. Keren. Sejak ketemu aku ditipu. Asik. Memangnya aku imut iut. Apalagi kalau cemberut. Asik. Terkadang kesal Diuap-uap. terkadang sebel dibilang gemesin. Ku bukan boneka yang tak punya rasa. Aku jadi pusing dibilang gemesin. Asik. Aku suka tikung kalau lagi dipeluk. Cubit-cubit emangnya gak sakit. Asik. Uap-uap, digemes-gemes. Oke, terakhir lagu terakhir. Pasti dihafal. Suaranya pasti kenceng. Kalau yang tadi ada yang nggak hafal. Sampai emaknya aja tadi ngikutin yang jempolnya. Jadi dua-duanya begini. Iya loh, pinggir ya. Yang tadi pegang hidung dan telinga, emaknya cuma cari amannya gini. Iya, tidak lagi gini. Iya, kayak azan ya mak ya. Oke, kalau gitu, oke, baik. Kalau gitu aku mau kasih oleh-oleh yang pertama, yaitu tepuk terima kasih. Udah pernah dengar? Tadi teksnya kalian tepuknya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Oke, siap ya kita lomba yang laki-laki dulu atau yang perempuan? Nggak mau kalah laki-laki dulu. Yang perempuan sabar, yang laki-laki tarik nafas, tahan sampai zuhur. Enggak ya? Iya, oke, siap. Tepuk terima kasih. Yang perempuan diam dulu. Apakah yang laki-laki unggul atau yang perempuannya hebat? Siap. Tepuk terima kasih. Oke, nilainya 79. Kita lihat yang perempuan. Yang laki-laki sabar. Yang perempuan biasanya suaranya potong dibantuin emak-emaknya di belakang. Oke, siap. Tarik nafas yang perempuan, tahan sampai maghrib. Enggak ya? Ya. Oke, siap. Tepuk terima kasih. Cara nilainya 89. Kira-kira yang laki-laki lanjut apa cukup? Yang perempuan sabar, laki emang kagak mau ngalah, ya. Tarik nafasnya, tahan, keluarin. Oke, jangan dari belakang. Kamu kentut lagi. Ada pantun dari saya, bulung ketut, bulung kutilang. Lo kentut nggak hilang-hilang. Oke, siap. Tepuk terima kasih. Wow, karena nilainya 95. Yang perempuan lanjut apa cukup? Nih lagi perempuan juga, ini katanya ras terkuat di dunia. Iya, ini kagak mau ngalah ya. Iya, kalau udah besar ada kali ya, bukan yang di sini, ada emak-emak yang di luar, ya kan? Alis sudah dikasih sama Allah, ya kan? Pakai diukir-ukir sampai 6 harokat. Oke, siap yang perempuan. Tepuk terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, 99. Lagi. Sabar. Iya. Kan nggak ada cerita. Gara-gara lomba tepuk lu tawuran sama teman sendiri. Saya mau pantun dulu, boleh gak? Yang cakep ya. Belum. Dia semangka di atas nampan. Nggak nyangka tadi tampan. Ada yang belakang, biarin aja.
Lagi. Kue lapis dari ketan. Biar kata badannya tipis jadi rebutan. Asik. Lagi ya? Lagi mulu. Kita mau cerita. Tapi sebelum cerita saya selingin. Ini lagu pasti apal. Asik ya? Ayo, satu tangan, Udah. Kita mau cerita yang seru. Mau cerita yang seru apa yang serem? Yang serem. Nggak takut. Pocong mumun. Gimana ketawa? Nih ada yang baru lagi. Vampir cewek. Takutnya sama siapa? Sama Allah. Kalau kita nggak pernah sholat. Ini dia cerita Alkisah Nabi Muhammad sebelum lahir yang dikandungnya sama siapa? Siti Ami. Keren. Emang hafal? Coba saya mau dengar. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abu Thalib pamannya, istri Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh luka duka. Baik teman-teman, Siti Aminah ketika mengandung Rasul nggak gelisah, nggak sedih, nggak mules, nggak ngerasain apapun. Pada malam-malam hari pertama tenang, damai. Hari kedua malamnya begitu jauh lebih tenang. Hari ketiga dibisikin sama Allah, wahai Aminah, engkau akan melahirkan salah satu kekasih yang sudah ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum dunia diciptakan ini, laulaka ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan sebelum engkau lahir, Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam aja sampai di surga, ketika diusir dari surga, ada nurnya Muhammad. Begitu luar biasanya, kaget. Bahkan Nabi Isa sampai siapa yang patut aku ikuti wahai Nabi Isa? Nanti akan datang akhir zaman Nabi yang bernama Ahmad, orang yang paling mulia, paling terpuji. Nabi Isa sudah mengatakan seperti itu. Bahkan ketika malam ke-9, Aminah nggak gelisah tapi tenang, tapi merasa begitu hebatnya yang akan lahir ditemani sama siapa? 4 wanita hebat, yaitu Ibunda Siti Hawa. Siapa? Yang kedua Siti Hajar Siti, yang ketiga Siti Maryam Siti, yang keempat Asiyah yang merawat dan membesarkan Nabi Musa alaihi salam. Aminah, aku adalah istri dari Nabi Adam. Kau akan melahirkan sosok putra yang memiliki cahaya di semesta alam ini. Bahagialah. Lalu Siti Hajar mengatakan, Aminah, bersyukurlah, kamu akan melahirkan putra yang kelak menjadi pemimpin alam semesta ini. Bahkan Aisyah mengatakan juga, berbahagialah Aminah, kamu melahirkan putra terbaik yang nanti akan mempersatukan dunia, yaitu Nabi Muhammad. Sama, begitu juga Siti Maryam mengatakan, bahagialah, engkau tidak akan kekurangan. Allah siapkan segalanya buat putramu, dan putramu adalah orang yang terpuji. Doanya baik nggak? Baik. Lahir, begitu lahir dalam keadaan sujud.
manusia yang patut kita contoh, tapi bukan manusia biasa. Dan syarrun laka bashar, yaitu Nabi Muhammad. Begitu brojol sujud Nabi Muhammad, jarinya menunjuk ke atas langit seraya mengutamakan Allah. Bahkan begitu luar biasanya. Dan pada saat itu zaman di Mekah sudah tidak aman. Kenapa? Banyak orang yang syirik, banyak orang yang menyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala itu dibuat dari manusia, yaitu dari tanah lalu disembah. Oh, berhala berarti patung. Iya, betul. Mau nyembahnya gimana? Nyembahnya kayak gini. Wongko gene kodi. Enggak ya. Nah, ternyata biasa orang-orang Arab yang ada di Mekah, setiap lahir bayi laki-laki enggak aman. Kenapa? Tokoh Quraisy yang ada di situ, tokoh-tokoh agama, dia bilang gini, setiap engkau melihat laki-laki, bunuh dia. Lihat perempuan juga, bayinya juga dibunuh. Jahat enggak? Makanan Nabi Muhammad kecilnya enggak ada di Mekah, dibawa oleh orang-orang yang ada dan tinggal di Bani Sa'ad, yaitu ibu persusuannya namanya Halimatus Sa'di, yang ayahnya bernama Al-Haris. Dan ketika itu orang sudah ngantri ngambil bayi-bayi yang ada di kota Mekah, dan tinggal terakhir unta yang dinaikin oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya, juga anak-anaknya, jalannya pelan, terasa berat. Ayah, kenapa keledai-keledai ini jalannya pelan? Aku tidak tahu. Tapi begitu sampai di Mekah, dan dia adalah orang yang paling terakhir, dan dia melihat, dan Halimah bertanya, Ibu, bolehkah aku merawat putramu? Bolehkah aku bawa? Boleh, tapi mohon maaf, karena dia tahu dia harus sampaikan, putraku tidak punya ayah. Dan ketika ditanya putranya tidak punya ayah, Halimah berdialog dengan suaminya. Ya, dia nggak punya ayah, berarti dia miskin. Kita ambil, jangan ambil aja, siapa tahu ada keberkahannya. Balik lagi, Bu, nggak apa-apa, boleh saya ambil anak ini, kami bawa di kampung kami. Bani Sa'ad tidak pernah ada yang namanya tumbuhan hijau, kambing kurus-kurus, unta tidak mengeluarkan air susunya. Tapi ketika Nabi Muhammad kecil dibawa ke Bani Sa'ad, diasingkan supaya belajar akhlaknya, tutur katanya santun, bahkan dia tidak pernah berolok-olok dengan lisannya. Ketika sampai di rumahnya, dalam perjalanan dia merasa untanya larinya dengan cepat. Ya, seperti ada yang aneh, keledai kita, unta kita sepertinya jalannya lebih cepat dibandingkan kita berangkat. Betul. Sampainya di rumah, anaknya haus, dan ketika diberikan susu, apa yang terjadi? Tidurnya lebih nyenyak. Tapi ketika dia malam ke kandang untanya, Al-Haris, dia melihat semua bak yang ada di bawah untanya terisi dengan air susu unta. Kambing-kambing ketika dia lihat gemuk-gemuk semuanya. Muhammad kecil sudah membawa keberkah. Begitu dia lihat anak-anaknya tidurnya tenang, tidak seperti biasanya. Lambat laun usianya bertumbuh sampai 5 tahun, dan ketika 5 tahun badannya sudah mulai tinggi dan besar, main dan menggembala kambing. Ketika di persawahan Nabi Muhammad, ada orang yang datang dari utusan Allah, malaikat Jibril. Begitu dia lagi main anak-anaknya Halimatus Sa'diyah, Muhammad dipegang, dipeluk, lalu dibedah dadanya, lalu diambil jantung, dan yang di dekat jantungnya ada hati, yang ada hatinya di situ dibersihkan di bejana emas, lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa? Muhammad, Allah tidak suka kalau nanti ada di dadamu benci, iri, dengki, marah, dan segala macamnya. Bahkan yang membisikkan nanti supaya Muhammad berbuat jahat, maka dicuci dan dibuang, lalu dimasukkan lagi. Anak-anaknya tadi, teman-temannya teriak, Ibu, Muhammad dibunuh. Seorang ibu pasti panik.
Di mana Muhammad? Itu kok di lapangan. Tadi aku lihat sepertinya Nabi Muhammad di bedak. Halimatu Sa'diyah lari. Muhammad, Muhammad. Begitu dideketin, ditanya, Muhammad, engkau tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang dulu. Saya khawatir kamu akan kenapa-napa dan aku bertanggung jawab atas ibumu. Dibawa pulang Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Keesokan harinya pengen rasanya merawat, tapi dia harus mempertanggungjawabkan, dia pulangkan kepada ibunya. Apa yang terjadi ketika dia pulangkan ke ibunya? Dan disitulah Halimatus Sa'diyah mengatakan, Bu, boleh nggak aku merawat Muhammad sampai tubuh besar? Boleh, tapi aku masih kangen. Apa yang terjadi? Muhammad tinggal di kota Mekah. Tapi begitu tumbuh dan besar, tokoh-tokoh Quraisy bilang begini, itu ada Muhammad. Ini dia yang akan mengajarkan ajaran agama baru. Jangan pernah mengikuti, jangan pernah mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Muhammad ketika salat, Allahu Akbar, orang kafir Quraisy bawa kotoran unta dan dilemparnya Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Lanjut dia bawa kotoran, dia lemparkan lagi. Nabi Muhammad tidak membatalkan sholat, tapi Fatimah putrinya, dia berlari, dia mendekati abinya. Ayah, ayo kita pulang. Aku akan bersihkan seluruh kotoran yang menimpa dirimu. Dan kota Mekah begitu luar biasa. Orang-orang iri kalau ada Muhammad. Lambat laun Nabi Muhammad tahu bahwa akan ada orang lagi yang akan membalas Muhammad. Nabi Muhammad ketika dia mau berdakwah selepas sholat Isya, pasti ada yang ikuti. Dan ditulis sayembara, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, aku akan kasih hadiah 20.000 dinar emas. Wow, aku pasti berhasil. Dan dia sudah membawa pedang dan diikuti Nabi Muhammad. Satu kali dan ketemu dengan Nabi Muhammad ketika bersama Abu Bakar, hai Muhammad, ini pedangku, aku akan menebas kepalamu. Lalu Nabi Muhammad dibisikin sama malaikat Jibril, Muhammad, katakan Allah, Allah dalam lisanmu. Begitu dia akan mengusulkan, dia menarik, Allah Muhammad, Muhammad, apa yang kau lakukan? Nggak bisa dia ngambil. Tapi Nabi Muhammad berjalan sampai berkali-kali, dan yang ke-11 kali Muhammad mintalah kakinya masuk ke dalam gurun pasir. Benar Nabi Muhammad, karena membahayakan, dia berdoa, ya Allah, masukkan kakinya ke dalam gurun pasir. Terendam dia. Muhammad, tungguin aku. Engkau mau kemana, Muhammad? Aku ini kerendam. Tolong. Kira-kira Nabi Muhammad tolongin nggak? Karena dia mau dibunuh, kira-kira ditolongin nggak? Apa yang terjadi? Ketika sudah perjalanannya jauh, dia bisa berdiri lagi. Dan dia langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Datang raja yang meniru dia, yang membuat sayembara. Hei, apakah kau lihat Muhammad? Tuhan, aku tidak lihat Muhammad lewat sini. Mungkin lewat pasar Gembrong. Wow, misalnya gitu ya, jawabannya gitu. Ternyata dia berbohong. Kenapa? Untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad naik ke atas gunung, gunungnya bahkan naik ke atas batu, batunya sekarang ada sampai sekarang di kota Mekah. Batunya tidak menyentuh antara batu yang lainnya. Dia bertasbih, dia memuji kalimat Muhammad Rasulullah. Teman-teman, saya mau nanya, mukjizat Nabi Muhammad apaan? Apa? Sini. Dapat hadiah dia. Oke, dapat 2.000. Apa mukjizatnya? Al-Quran, keren. Siapa yang mau 2.000 lagi? Iya, tunggu. Nih sebelah sini. Oke, saya mau nanya. Nabi Muhammad ditantang sama orang Quraisy. Katanya, weh Muhammad, bisakah engkau membelah bulan? Kira-kira jawabannya apa? Iya, sini naik Kak. Iya. Jawabannya apa Kak?
Bisa. Iya, dapat hadiah. Iya, buat beli es tong-tong ntar ya. Lagi sebelah kanan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bisa, orang itu kira-kira beriman nggak? Tidak beriman nih, sini. Iya, sini. Iya, lu gini kemana rekes begitu? Nih 2.000, tidak beriman. Ya, Nabi Muhammad nggak kecewa, nggak sakit hati. Begitu dibuktikan, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Nabi Muhammad ada di bumi, tapi bulannya bisa terbelah dengan jarinya. Kira-kira keren gak Nabi Muhammad? Teman-teman, ini lagi cerita. Apa yang terjadi? Kebiasaan Nabi sholat nggak pernah ditinggalin. Oh, jadi Nabi Muhammad nggak pernah tinggal sholat? Tidak. Nabi Muhammad apalagi? Gampang akhlaknya, kita mau ngikutin Nabi Muhammad. Saya mau nanya anak laki-laki, kalau kencing di sekolahan itu di WC-nya jongkok apa berdiri? Sekarang ada yang bilang berdiri, sekarang ada yang bilang jongkok. Maka ayo, nanti kalau pulang dari sini nih, dengar cerita Nabi ngajarin kalau yang laki-laki kencingnya supaya tuntas, nggak ada lagi rasa-rasa kalau mau sholat tiba-tiba kalian ngerasa batal. Ya, saya mau nanya yang mana perempuan? Anak perempuan kalau masuk WC kaki kiri dulu apa kanan? Kanan. Ya kanan. Kanan apa kiri? Bentar lagi masuk WC kanan apa kiri? Kiri. Apa nggak doanya? Coba Allahumma inni minal khubusi. Itu akhlak Nabi. Lalu kalau ada orang tua lagi ngobrol berdua, boleh nggak kita motong pembicaraannya? Ada guru lagi menjelaskan di kelas pelajaran, kira-kira kita boleh motong nggak? Ini contoh nih, ada 4 anak nggak suka ngaji, nggak mau belajar, nggak nurut sama orang tuanya, apalagi sama gurunya. Ini 4 orang anak. Ya, dia jalan, berarti kan dia nggak dapat ilmu, nggak dapat cahaya. Guru itu lentera cahaya kita. Ini anak nih mau ke sawah, boleh tepuk tangan. Ayo tepuk tangan 1, 2, 3. Ya, apaan nih lembek-lembek? Tayo. Kebo. Ya Allah, mana banyak banget. Ya udah, aku nggak usah kasih tahu temen aku yang datang ya. Kasih tahu nggak? Jangan. Kasih tahu. Nggak usah ya. Ini karena nggak berilmu. Harusnya kalau dia berilmu ngasih tahu. Dia malah peperin. Aku peperin aja nomor 2 biar kena. Dia jalan lagi tuh yang nomor 1, nomor 2-nya nyusul. Tungguin gua. Tambahin AE 1, 2, 3. Ya, mana dalam banget lagi, apaan nih? Astagfirullah. Ayo. Nomor 1 gua nggak ngasih tahu. Ya udah deh, gua nggak ngasih tahu nomor 3, gua peperin. Seret. Nomor 3 kasihan teman-teman, dia jalan lagi. Aduh, ya Allah panjang amat. Ayo teman-teman, ini nomor 1, nomor 2 kerjain nih. Ya udah nomor 4 kan dia nggak tahu juga aku peperin. Seret. Nomor 4 kesian teman-teman, dia lari. Wah, tungguin gua dong, gelap. Sekadar badannya kena tayo, kira-kira najis gak? Taunya najis kita kalau bukan dari guru. Ayo belajar hal-hal yang kayak begitu. Guru adalah lentera cahaya kita. Selamat datang pengawas agama kita, ahlan wa sahlan. Salam kenal dengan saya yang paling ganteng. Udah liatin saya aja. Nah tadi tuh cahaya guru nggak boleh kita rasa-rasain. Imam Syafi'i pernah diledekin sama muridnya. Masa doa aja sampai nangis-nangis, cengeng betul. Doa bukan cengeng. Takut kalau doa kita nggak diterima sama Allah.
Akhirnya itu orang muridnya nggak bisa tidur tenang selama 1 tahun. Sampailah ketemu dengan Imam Syafi'i. Lagi cipta Nabi Muhammad yang terakhir. Nabi berdagang, Nabi diangkat kerasulannya, dan ketika Nabi hijrah, Nabi di Taif dilempari pakai kerikil, bukan disambut dengan qol al-badu. Ya Muhammad, kena kakinya. Belum selesai turun ke bumi, dilempar lagi. Nabi Muhammad mundur dengan pasukannya dan duduk di bawah pohon yang rindang. Nabi Muhammad doanya cuma simpel kayak gini, ya Allah, Engkaulah yang memiliki jiwa dan seluruh pengikutku, kemana lagi arahku? Nabi Muhammad akhirnya dibantu sama Allah, turun malaikat Jibril, lantai jarab, kekasihku terluka, belain. Tuh lihat, Nabi Muhammad langsung ditanya sama malaikat Jibril, Jibril, Muhammad, angkat kedua tanganmu, minta gunung Uhud ini aku akan timpakan kepada mereka yang menyakitimu. Jangan Jibril. Apa yang terjadi? Malaikat tadi, wahai Muhammad, angkat kedua tanganmu, minta aku akan balikan mereka dan kubur hidup-hidup. Tidak Jibril, aku meminta kalau mereka tidak beriman kepadaku, kelak nanti pengikutnya, keturunannya akan beriman kepadaku. Begitu lembutnya hati Nabi Muhammad, begitu santunnya Nabi Muhammad. Begitu juga kita yang hari ini menjadi pelajar. Kita tidak boleh lagi caci maki, dengki, marah. Apalagi kalau disuruh sholat sama orang tua, apalagi sama guru-guru kalian. Waktunya sholat, maka sholat. Akhirnya Nabi Muhammad diarahkan ke tempat yang berbeda. Bahkan ada satu peristiwa, orang-orang tidak pernah mendapatkan anugerah hujan, dan dia minta deketin, dan ditanya, siapa yang harus aku minta? Kau mintalah kepada Muhammad. Dan ketika diminta dan datang, apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak marah. Wahai Rasulullah, negeriku tidak pernah turun hujan. Wahai Rasulullah, tempatku gersang. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa makan dan tidak bisa menikmati minum karena jarangnya dan tidak pernah turun hujan. Nabi Muhammad bilang, baik kalau begitu, apa yang kalian rasakan, aku akan berdoa kepada Allah. Lalu Nabi akhirnya mengangkat kedua tangan, dan ketika mereka mau pulang dan turun hujan di tempat mereka. Nabi keren gak teman-teman? Lomba duduk rapi, gocengnya belum keluar, asik. Siap? Kalau aku panggil anak soleh, oke. Terakhir, Nabi ketika itu sudah sakit-sakitan. Nabi manusia kayak kita, tapi beda. Nabi tidur, tidurnya tidak pernah ngorok kayak kita. Tidurnya lagi nggak pernah pulas kayak kita. Hatinya Nabi bertasbih kepada Allah. Nabi sakit-sakitan. Lalu para sahabat kumpul. Ketika sahabat kumpul, wahai sahabat, kalau nanti suatu saat aku sudah tiada, maka lanjutkanlah dakwahku. Nabi sudah mulai keringat dingin. Dan Fatimah dipesankan oleh ayahanda, Fatimah, kalau nanti ada tamu, bukakan pintunya. Maka Allah kirimkan malaikat Jibril dengan malaikat Izra yang suka mencabutnya. Teman-teman, kalau dicabut nyawanya sakit nggak? Sakit. Ketika turun bareng bersama malaikat Jibril berhenti di langit pertama. Ayo Jibril, kata Israel, turun, itu kan kekasih Allah yang kau selalu selama hidupnya mendampinginya. Enggak, saya nggak tega, kekasihku, kekasih Allah, engkau akan cabut, turunlah lebih dulu. Malaikat Israel turun, diketok pintunya rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Bangkit Fatimah. Lalu dia buka pintunya. Waalaikumsalam. Aku ingin berjumpa dengan ayahmu. Maaf, ayahku sedang sakit. Apa yang terjadi? Ditutupnya lagi. Lalu Fatimah mendekati ayahnya yang sedang sakit. Siapa Fatimah? Ayah, aku tidak kenal. Siapa tadi yang membuka?
biarkan ia suruh masuk Fatimah. Itu malaikat Israel yang akan mencabut nyawa ayah. Apa yang terjadi? Fatimah akhirnya pintu ketukan yang kedua masuk dan ada di dekat Nabi Muhammad. Sahabat menggenggam kakinya Nabi Muhammad, tangannya sudah mulai dingin dan terasa bahwa sakitnya begitu luar biasa. Ditarik dari arah sini. Nabi Muhammad berucap, "Ya Rab, bisakah engkau limpahkan rasa sakit sakarat yang maut untukku, bukan untuk umat-umatku, agar mereka tidak terasa apa-apa." Wahai Muhammad, tidak bisa, semua tergantung dari amal perbuatannya. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika Nabi Muhammad sudah mulai merasakan sakitnya, malaikat Jibril dari atas langit menyaksikan, dan malaikat Jibril dan semuanya akhirnya mereka menyambut kedatangannya bahwa sakitnya. Kalau hari ini Rasulullah sakitnya begitu luar biasa, maka Rasulullah pesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, lebih jaga dan ingati seluruh pengikut kita. Ummati, ummati, ummati." Rasulullah sering nyebut-nyebut umatku, umatku. Rasulullah begitu sayang pada kita semuanya. Bahkan yang kedua, wahai Ali, ingatkan sholat ala waktiha, sholat pada waktunya. Baik Rasulullah, aku akan meninggalkan dunia ini, kabarkan kabar gembira. Lalu Rasulullah meminta haknya kepada malaikat Jibril. "Wahai Jibril, apa hakku andai engkau cabut nyawaku hari ini?" Allah telah membuka pintu surga. Lalu apa umatku haknya? Umatku menunggu engkau masuk ke dalam surgamu. Begitu luar biasanya sakitnya yang dirasa, keringat dingin, sampai Fatimah tidak kuat mengelapih jidat dan keningnya Nabi Muhammad ayahandanya. Kalau kemarin kita pernah berbuat salah sama orang tua, maka kita hari ini berbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Kalau kemarin kita pernah berbuat salah sama adik kita, kalau kemarin kita pernah bentak mata kita dengan ibu kita, jangan-jangan nanti yang menghalangi mata ini untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jangan-jangan gara-gara ibu kita yang suruh kalian sholat, kalian malah asik dengan mainan HP-nya. Abang, Dek, sholat. Iya Bu, sebentar aja nih aku lagi kabar. Ketika orang tua sudah mengingatkan waktunya sholat, segera pagi sholat. Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai di mana. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad meninggal dengan keadaan yang tenang. Semua sahabat berduka, semua sahabat sedih, sakitnya begitu luar biasa. Apa yang dirasakan Nabi Muhammad, kelak pasti akan dirasakan kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah meneteskan air mata, karena bukan cengeng, karena kita tahu dosa kita sama orang tua banyak, karena kita tahu dosa kita sama Allah banyak. Kita yang gampangin meninggalkan sholat, bahkan diajak sedekah. Mungkin teman-teman ada yang malas bersedekah, tapi ada anak di sini pasti orang tua yang mendidiknya hebat dan guru-gurunya terlibat, pasti memberikan yang terbaik. Teman-teman semuanya, Rasulullah begitu luar biasa cinta kepada umatnya. Mau nggak jumpa dengan Rasulullah? Siapa yang mau jumpa Rasulullah? Siapa yang mau masuk surga? Kurang kompak, siapa yang mau masuk surga? Keren. Kalau gitu teman-teman, aku mau keluarin ya teman aku di dalam tas, boleh kak? Oke. Sebentar, sebelum dikeluarin coba dijawab. Mata untuk apa? Lihatlah untuk ibadah. Telinga untuk apa? Dengarlah untuk ibadah. Lisan untuk apa? Bicaralah untuk ibadah. Kaki untuk apa? Jalanlah untuk ibadah. Teman-teman, kalau ada yang nggak mau sholat, kita jawabannya setan. Apa?
Yang tidak taat setan gitu ya. Yang tidak taat, yang berbuat salah, yang bermaksiat, yang berbuat jahat. Dan ini nggak saya keluarin setannya. Awas saya takut ya. Dia terbang ya, ntar dia terbang. Ayo lihat ke depan. Enggak. Lihat ke depan itu teman-teman, di depan semuanya. Enggak. Lihatlah ke depan. Enggak. Mau nurut enggak? Enggak. Kayak mereka jadi anak yang soleh. Enggak. Hafal Al-Quran. Enggak. Rajin belajar. Enggak. Gemar sedekah. Enggak. Lalu kamu mau jadi anak apa? Anak setan. Ada nggak yang mau jadi anak setan? Ayo lihat ke depan, 1, 2, 3, itu ke atas. Depannya di sana, itu ke samping. Depannya satu lagi, itu ke bawah. Naik sedikit setan, kelewatan. Nggak usah marah. Itu adalah sifatku. Oh, itu adalah sifatnya setan yang marah-marah. Ada yang pernah marah-marah nggak sama orang tua? Ayo perbaiki diri. Nabi Muhammad aja yang nggak pernah marah. Lihat ke depan. 1, saya hitung sampai 3, kalau nggak nurut masuk ke dalam tas. Enggak. 1, 2, nggak usah kejutan. 1, 2, 3. Oke, jika sudah lihat ke depan, sapa teman-temannya sekali lagi. Lihat ke depan. Ya, lihat ke depan, sapa teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu depan. Oke, sapa dulu teman-temannya. Anak soleh. Sekarang? Iya sekarang. 1, 2, 3. Anak soleh. Anak soleh. Lagi boleh. 1, 2, 3. Anak setan. Ada mak bapaknya di belakang. Anak setan minta maaf tuh mamanya di belakang. Nggak boleh keluar lo dari Ciracas. Gitu. Iya, bilang sama mamanya, ikutin kalimat yang kayak gini. Ibu, aku minta jajan. Salah, minta maaf sama ibunya. Bilang, mama, aku minta duit. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya, setan nggak mau minta maaf nih. Yang benar tuh dilihatin sama bapaknya di belakang. Ayo, bilang minta maaf sama ibunya. Ibu, bilang apa? I love you. Minta maaf bukan I love you. Bilang. Oke. 1, 2, 3. Ibu, aku minta maaf. Maafin gak, Ma? Tuh, dimaafin dong, mangguk-mangguk. Makasih. Apalagi? Dia diam di situ. Lihat teman-teman. Tadi udah sapa, sekarang salam. 1, 2, 3. Salam, bukan begitu. Salam anak soleh. Salam anak soleh. Kamu yang ucap kayak gini contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setan tidak pernah ucap salam. Oh, kalau teman-teman keluar masuk rumah ketok pintu ucap salam nggak? Hebat, itu Rasulullah ngajarin. Karena apa? Dalam riwayat ada yang mengatakan, saya nggak ketok pintu nih. Ini adalah tempatku. Aku akan menggoda mereka. Tapi kalau ada anak ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dijawab. Lalu dia bilang, ini bukan tempatku. Aku akan kabur. Dia kabur. Maka ucap salam. Sehingga makhluk yang nggak kelihatan tadi nggak betah di rumah kita. Apalagi kita suka baca Al-Quran. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, siapa yang cinta Al-Quran, baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia di dunia sampai di akhir. Coba saya mau tes, yang laki-laki jago nggak hafalannya? Bisa nggak juz amma? Perempuan bisa nggak juz amma? Ih, keren. Coba yang laki-laki dulu, terusin ayat yang nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak alladhi anqadha dhahrak
Terus fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Coba yang perempuan, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Sadaqallahul azim. Ini mamanya jago nih, mamanya nih. Nih lihat mamanya pasti bisa semuanya. Ayo mak jawab, mak jangan pada ngeliatin HP aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh, mamanya aja hafal. Mesti belajar mama. Nih, yang lagi. Kita dulu, liatin dulu. Oke, yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wala antum. Keren, ini yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma yudrikukumul mautu. Sadaqallahu lagi. Ini emaknya nih, jago nih emaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Emaknya pasti paham ya. Terusin mak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tuh lihat tuh emaknya. Apa lo lagi mak? Ini nasiratul mustaqim. Salah mak. Iya, tuh mak kita hebat, guru-guru kita hebat. Tepuk tangan dong buat orang tua dan guru kalian. Dia lihat depan. Ayo lihat depan. Sekarang kamu datang ke sini mau ngapain? Aku? Iya. Aku akan merayu mereka. Mau ngapain? Diajak kemana? Neraka. Kita jawabannya surga. Neraka. Kenapa harus diajak neraka? Aku akan cari teman dan keturunanku masuk bersama-sama. Gak bakal mau. Mereka tuh akhlaknya akhlak surga. Tutur katanya tutur kata surga. Mereka itu kebiasaannya kebiasaan surga. Tapi ada. Kenapa? Kalau malam minggu ngapain? Nongkrong. Ya nongkrong doang, kalau di rumah gak apa-apa. Gak izin sama orang tua. Nah itu yang bahaya. Anak perempuan kalau diajak boncengan sama anak laki-laki tuh kemarin belum lama tuh di daerah Cakung ya, nggak izin naik motor bonceng 3 ketabrak, kakinya satu ada yang patah, tangannya ada yang patah, palanya ngecek gini-gini. Lu malah ketawa, orang katanya nangis juga. Tuh bilangin kalau marah-marah tua kena akibatnya. Ya udah, sekarang katanya kamu mau ngerayu apa? Akan ajak aku rayu lagi. Oke, rayu aja. Kalau teman-teman diajak jangan sholat, kita bilang sholat. Jangan kasih tahu. Gak apa-apa, ini teman-teman kali semuanya. Guru-guru juga guru-guru yang baik, orang tua yang baik. Mereka nggak mau meninggalkan sholat. Coba rayu. Jangan sholat. Jangan sholat. Wah, gagal. Anak-anak Ciracas kampung daerah sini, anak-anak hebat. Mereka nggak mau ninggalin sholat karena merusak dan meninggalkan sholat juga menghancurkan agama mereka. Keren. Coba rayu lagi. Jangan ngaji. Wah, gagal. Mereka nggak mau jauh dari Al-Quran karena menjadi petunjuk imam mereka dan membela mereka di alam kubur mereka. Tepuk tangan lagi dah. Coba rayu lagi, gagal kan? Coba rayu yang terakhir. Oke, siap rayu. Jangan sedekah. Wah, gagal. Mereka nggak mau jadi orang yang pelit karena orang pelit kuburannya Kalau kita membagikan orang lain karena kita punya lapang, kita punya keluasan, kita punya kelebihan, maka berbagilah dekat dengan surga bersama Rasulullah. Mohon maaf, kan udah gagal. Sekarang kamu mau ngapain? Nyanyi. Nyanyi setan. Emang bisa? Bisa. Lagu apa? Dangdut. Wih, lagu dangdut. Coba, aku mau dengar lagu dangdutnya setan. 1, 2, 3. Di langit ada matahari ada di langit. Kenapa ada di langit? Di langit kenapa ada? Salah nggak? Malu-malu aja sih. Ciracas tuh apa kalau lagu dangdut? Mamanya aja tuh ada yang muka-muka solis semuanya. Oke. Lagunya yang betul. Oke. Yang mereka hafal. Lagu nasional boleh. 1, 2, 3. Halo Bandung dong. Itu gede-gede pacul-cul enak aja. Sekolah nggak sih? Enggak. Kenapa? Setan. Oh iya. Sholat nggak? Enggak. Kenapa? Setan. Oh iya. Kalau anak-anak nggak sholat, setan.
Nggak boleh. Deh, lagunya yang benar, yang mereka hafal. Oke? Lagu apa? Satu-satu. Oke, satu-satu aku sayang ibu. Ya. Tuh, 2, 3. Berdua. Oh, berdua. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ibu. Dua-dua sayang siapa? Lanjutin. Gograbot nggak usah. 3, 3 juga sayang ibu. 1, 2, 3 sayang ibu-ibu. Kok sayang ibu-ibu? Kata Nabi apa? Ibu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Oh, pintar. Kenapa? Yang mengandung, terus melahirkan, terus menyusui. Iya. Baru ayah. Oh iya. Istri 3. Bukan istri 3, ibunya 3. Salah kamu. Oke, baik. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Siapa yang selalu mau dekat dengan orang tua sampai di surga? Yuk, perbaiki akhlak kita sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Cintai ya semua karakter dari Nabi Muhammad. Ayo, yang belum bisa ngaji. Kenapa? Yang bela kita nanti di alam kubur dengan Al-Qur'an. Jangan sampai ada anak nggak pernah ngaji ditanya man rabbuka. Man rabbuka. Aku tahu jawabannya Naruto. Dipentung, disiksa, dihidupin lagi. Ditanya lagi, ma kita buka. Kitabku PPKN. Kitabku Al-Qur'an. Man ikhwanuka, siapa temenmu? Fadil, Rumi, Sisir, Nuhayati, Romlah, Rodia. Muslimin. Nah, gitu jawabannya. Bahkan kalau teman-teman sering ngaji, maka insya Allah rumahnya Allah turunkan keberkahan sebagaimana Nabi Muhammad. Baik deh kalau gitu, setan. Kita akan ngalahin setan dengan baca surat An-Nas. Bisa? Jangan. Kenapa? Aku masih mau hidup. Nggak bisa. Kita hancurin. Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, duitnya belum keluar yang cepat. Siap. Yang duduknya rapi, siap-siap Kak Adi panggil. Lomba duduk rapi. Oke. Siap, aku mau kasih namanya tepuk cinta. Aku dulu, kalian tepuknya ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Oke, bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. I love you too. Oke, thank you. Teman-teman semuanya, saya mau kasih pertanyaan yang duduknya rapi dan hebat. Wah, yang kelas 6 mana kelas 6? Di belakang. Oke. Yang putri sebelah sini, yang putranya sebelah sini. Aku pengen lihat nih yang pakai kacamata yang kelas 6. Oke. Ya, sini. Abang siapa namanya, Bang? Hah? Rasya. Axel. Oh iya, Axel. Oke, sini Axel. Axel dapat 10.000. Tapi dijawab dulu pertanyaannya. Axel, siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Neneknya? Hah? Nggak tahu. Ada yang tahu neneknya Nabi Muhammad? Tak dulu, Axel jangan turun dulu. Oke. Kalau anak putrinya siapa? Putrinya Nabi Muhammad? Fatimah. Apa? Oke, kalau neneknya Fatimah binti Amr. Oke, yang kencang. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Oke, gue kasih tahu aja biar cepat durasi. Baik, teman-teman, kita mau silaturahim nggak? Mau berteman dengan Kak Adi nggak? Punya IG nggak? Punya TikTok nggak? Nanti follow Kak Adi Polback ya. Namanya Dongeng Kak Adi.
Iya, nanti kalau di rumah mamanya udah mulai nge-scroll cariin dongeng ke Adi ya. Boleh Ma ya? Boleh Bunda ya Bunda, nanti yuk kita ngobrol bareng, DM-an kalau siapa tahu ada yang butuh narasumber dan segala macamnya. Dan insya Allah teman-teman semuanya juga akan ikuti ya. Kak Adi suka bagi-bagi kuis, dikasih gopay 10.000 sampai 50.000, mau? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.